Selamat sore teman-teman, udah jam setengah 3 sore. Jadi hari ini Bang Ego lagi di belakang rumah karena memang hari ini lagi proses pembuatan panggung untuk acara pesta rakyat. Kemarin pembuatan tenda, alhamdulillah udah kelar. Ini tendanya teman-teman, cukup luas ya. Ada sekitar 15 lokal ya, cukup luas lah. Bisa lah menampung ribuan orang kalau keluar-keluarnya juga gitu teman-teman. Nah di sini Bang Ego lagi bareng sama Bang Enggo nih. Beliau ini YouTuber juga nih teman-teman, tapi beliau ini YouTuber ular, sama kayak Panji lah. Edukasi mengenai ular seperti apa gitu teman-teman. Nah hari ini beliau tuh bawa ular, beliau mau jelasin ular berbisa yang nggak berbisa itu seperti apa. Jadi kita lihat aja edukasi beliau seperti apa gitu teman-teman. Kita lihat ya. Oke. Jadi kebanyakan masyarakat terutamanya di kabupaten kami, di kota kami yang masih banyak awam terhadap ular ya. Dia dimana sering sekali dianggap ular ini berbisa tinggi dan mematikan. Padahal ular ini sama sekali tidak berbisa. Mungkin teman-teman penasaran mau ngelihat ular ini, boleh kita dekatin, kita keluarin ya. Jadi untuk nama ular ini, nama latinnya Pithias carinata, ataupun sering disebut king ya. Nah, tapi ini bukan king cobra teman-teman. Nah, teman-teman harus teliti juga. Ini adalah king koros ataupun Pithias carinata ya. Ular ini pelari tercepat. Tuh, ular ini pelari tercepat ya. Nah, jadi ular ini aman sekali untuk siapapun. Jadi ular ini sama sekali dia tidak berbisa. Jadi aman buat pemula gitu. Jadi ular ini juga sudah aman untuk anak-anak ya. Jadi mungkin kalau dia di alam liar dia akan menyerang, tapi kalau udah kita handle, kita cap, dia sudah terbiasa terhadap sentuhan. Jadi ular itu nggak akan menggigit, terkecuali king cobra ya. Kalau king cobra itu memang king itu yang ular yang berbisa tinggi ya. Jadi kalau ini sama sekali dia tidak berbisa. Nih, tuh. Jadi ini nih kita amankan dulu di cabok ya. Nah, jadi ular ini kita amankan di tempat Bang Ego juga ya, di belakang rumahnya ya. Dia lagi memakan kodok buduk di kolam lele. Nah, jadi udah cukup lama saya amankan sambil menunggu Bang Ego pulang ke kampung. Sampai mau nikah sekarang dia masih hidup nih, kita pelihara. Sekarang, ini kalau Bang Ego, kalau bahasa kampungnya ular apa ini? Ini kalau sering sekali disebut ya dengan masyarakat yang pertama suku kita Rejang ya. Suku Rejang Selatan, Sumatera Bungkulu, bagian Bungkulu ini sering sekali disebut ular tebelidang. Nah, jadi ular tebelidang itu banyak sekali jenis, jenis-jenisnya banyak sekali. Ya. Jadi ini adalah pelari tercepat ini. Jadi kalau dia di alam liar, larinya cukup gesit. Kalau sendirian untuk menangkap sangat sulit, terkecuali dia udah terpojok nih teman-teman. Tuh. Jadi ini ular ini untuk siapapun untuk memegang juga nggak apa-apa, dia nggak akan menggigit. Nih. Nah, nih. Tapi bedanya ya kalau untuk lokaliti di Sumatera bagian kita di sini yang Blackpool itu nggak ada yang kayak di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa itu yang cantik begini malahan nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau Pulau Jawa itu kebanyakan Blackpool, black gitu kan. Jenis mutiara kayak gini. Jadi ular ini sama sekali tidak berbisa ya teman-teman. Dikenali nih matanya ini jenisnya. Tapi memang kalau dilihat dari jenis ekor ini memang sedikit mirip dengan king cobra. Tapi kalau udah melihat ke bagian tengah, ke belakang, di sini udah lain. Karena king cobra itu dia nggak bertulang belakang seperti ini teman-teman. Nih. Tuh. Jadi kalau king cobra itu sedikit bulat, kepalanya gede, ngembang. Kalau ini dia memiliki tembolok seperti ayam di sini. Kalau dia marah itu di sininya ngembang. Nah ini dia ini udah nggak marah lagi teman-teman. Jadi buat anak bayi pun juga aman ini. Nah pesan saya cuma satu, ular itu tidak ada yang jinak. Tuh. Ini melainkan karakter. Ini kalau kita lepasin pergi dia, nggak tahu saya yang kasih makan dia ini nggak bisa pulang dia. Tuh. Jadi kalau kita lepasin dia akan pergi pulang ke alam liar. Tuh. Jadi untuk Bang Ego boleh kalau mau memegang juga nggak apa-apa. Tuh. Ular ini sangat cantik. Tuh. Dan ular ini juga banyak diminati ya. Bahkan di dunia ini banyak diminatin ular ini. Tuh. Ularnya sangat cantik. Ini udah hampir sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dimana makannya ini sama seperti king cobra ya teman-teman, kanibalisme ataupun memakan kodok, biawak, kadal-kadalan dia memakan. Tuh. Sorry, beda. Mau nanya boleh ya? Boleh. Kalau kita secara mata telanjang, kira-kira kalau ketemu tuh kita susah ngebedain mana ular berbisa, nggak berbisa. Kira-kira gimana cara bedain Bang? Ini cara bedain dari segi kepala aja ini. Dia menonjol kepalanya lain tersendiri.
Tuh, kalau king cobra dia segede gini, kepalanya udah hampir 3 jari. Jadi kalau ular ini walaupun segede lengan kita ini, kepalanya itu paling-paling 2 jari. Memiliki mata besar, tuh kepalanya lonjong seperti ini. Jadi leher tetap kecil begini, tuh, memanjang. Kalau king cobra dia sama, besar kepala, terus ngecil, besar lagi. Kalau ini kan kecil langsung di sini kan, nah, nih. Tuh, ini kalau untuk nama latinnya Pithias carinata ataupun king koros. Tuh, sangat cantik ularnya teman-teman. Tuh, lagi antengnya itu. Dia ngelihat alam liar nih teman-teman. Dia lepas sih pulang nih ke alam liar nih teman-teman. Tuh. Kebetulan di sini banyak sih. Banyak ya? Banyak di sini banyak. Kalau untuk ukuran habis besarnya segede mana, Bang? Ini maksimum ya, paling besar itu yang susah ditemukan, tapi paling up-nya itu 4 meter. 4 meter. Ya. Badannya bisa sebesar apa, Bang? Badannya itu bisa segede lebih dari tangan kita lah gitu. Ya. Tuh. Tapi dia nggak seperti piton. Kalau piton kan dia melilit bisa menyatukan badannya gini. Kalau king koros dia nggak bisa, karena king koros ini bukan ular pelilit. Tuh, dia menggigit langsung ditelan, menggigit langsung ditelan. Nih. Tuh. Kalau untuk makannya apa ini, Bang Ego? Ini kalau untuk makannya ini kita kasih ular juga bisa karena dia kanibalisme. Terus kodok juga bisa, kadal-kadalan juga bisa dia. Tuh. Jadi ular ini sama sekali tidak berbisa. Di mana dia memiliki gigi gergaji ya, gigi aglipa ya. Bukan tidak memiliki taring, tapi dia memiliki gigi aglipa tuh. Giginya seperti ikan gabus, seperti piton. Ah nih, tuh. Jadi kalau kegigit juga nggak apa nih teman-teman. Palingan dijahit lah kalau dia mengunyah. Tapi nggak berbisa gitu, aman. Nah nih, mungkin nenek nih mau megang nih teman-teman. Ini ada kru Bang Ego nih. Ah mantap nih, aman sekali nih. Nah, jadi ular ini aman, tidak berbisa sama sekali teman-teman. Tuh. Reaksi, weh, teglai lagi. Teglai. Ini di sini teglai megangnya. Ini gue ya Allah. Cabok. Tahu apa ya cabok? Cabok. Sebenarnya ular ini anteng nih teman-teman. Tuh. Jadi jangan dipencet aja nih teman-teman ya. Kalau dipencet di tengah dia ini. Tengah dia. Jadi nah, mantap. kalau teman-teman. Tuh. Ya Allah Tuhanku kan. Tuh. Jadi memahami ular itu teman-teman bukan berarti kita harus memberanikan diri untuk menangkap di alam liar. Setidaknya kita tahu ular ini berbisa dan tidak berbisa itu lebih penting. Tuh. Coba si tengah. Jadi mau kita apapun dia nggak menggigit teman-teman. Cium bang. Cabok. Coba cho silo tengah. Cho silo si tengah. Cho silo. Cho silo si tengah. Wah. Jadi ini bukan ucap-ucapan ini ya teman-teman. Jadi ular ini kapan udah anteng ya kayak gini. Tapi ular ini 10 meter dari kita, ini karakternya kembali lagi ke alam nih teman-teman. Dia menyerang balik. Dia karakternya cepat kembali lagi ke alam. Tuh, kalau king koros. Kalau selagi dia anteng mainin aja nggak apa-apa. Tuh. Kalau ini kan Bang Ego tidak berbisa. Nah, Kalau yang berbisa yang biasa kita temuin di kampung itu apa kira-kira? kalau di sini lokaliti kalau untuk di terutama Bengkulu ya Sumatera ya, itu seperti golongan yang pertama king cobra, Ophiop hagusana itu kalau untuk nama latinnya. Itu yang diurnal ya, aktif di siang hari. Tapi kalau yang aktif di malam hari itu sering disebut oleh masyarakat kita suku Rejang itu matai bilai. Ular merah, kepala merah, ekor merah, ataupun nama latinnya itu Bungarus flaviceps. Ular cabai ya. Ular cabai ini banyak macamnya nih Bang Ego. Jadi dua golongan ular itu banyak juga terdapat di sini dan jenis lagi lain lagi sejenis ular picung. Ular air yang bergaris kepalanya itu berbisa mematikan juga. Dia ada yang beracun dan ada yang berbisa. Kulitnya beracun, giginya bertaring itu dia beracun juga. Dua. Kulit juga beracun. Nah itu jenis ular picung. Tapi ada picung gunung gitu kan. Tapi kalau ular kadut aman lah, nggak berbisa. Tapi di sini belum saya temukan ular kadut nih teman-teman. Karena perairannya kurang dalam gitu. Tuh. Jadi ular ini anteng nih teman-teman. Oke, Bang Depan udah megang nih teman-teman. Ceritanya teman-teman Bang Ego ini Hei, malah Ego.
Nih teman-teman, ceritanya Bang Enggo ini pernah digigit kobra ya Bang? Oh, pernah 2 tahun yang Tapi lalu. masih hidup teman-teman. Alhamdulillah masih hidup. Gimana ceritanya Bang Enggo? Itu awal mula itu sekitar 2 tahun yang lalu. Di mana 2 tahun lalu itu di acara pesta rakyat ya, pasar malam gitu ya. Di mana itu saya lagi memainkan 2 ekor king koros yang sangat galak, ular seperti ini yang sangat galak, dan ditambah lagi 1 ekor king cobra. Di mana posisi king koros ini 2 di depan saya, king cobra di belakang saya. Jadi begitu saya menangkap king cobra, king cobra ini menghadap ke sana itu dia langsung menyerang ke sini. Nah, ini mungkin teman-teman karena keinjak dengan kaki. Oke. Ekornya bahaya, keinjak. Jadi ular itu sebenarnya kalau nggak dikasih gerakan, ular itu nggak akan menyerang nih teman-teman. Karena ular itu kan dia tidak memiliki telinga nih teman-teman. Boleh dilihat nih. Ada telinga ular. Jadi ular itu dia tidak memiliki telinga, tidak memiliki pendengaran, melainkan dia memiliki penglihatan sensor ya. Tuh. Jadi ular itu dia tidak memiliki telinga. Makanya saya jelaskan, kok banyak orang yang berbicara ular itu jinak. Nah, seperti ini jinak katanya, itu salah, bukan jinak, melainkan karakternya sudah anteng. Nah, kembali lagi dengan masalah tergigit ya teman-teman. Itu 2 tahun yang lalu digigit king cobra. Kenapa saya masih selamat? Ya alhamdulillah, itu semuanya atas izin Tuhan ya teman-teman. Mati kita serahkan dengan Tuhan. Mungkin teman-teman mau ngelihat bekas gigitannya nih, boleh. Nih, 2 tahun lalu nih teman-teman, nih king cobra nih. Tuh. Selamat ya Bang ya. Alhamdulillah masih selamat. Oke. Masih Ini Tuhan. orangnya, teman-teman. Tuhan masih sayang. Itu belum sampai kira-kira 2 tahun itu barengannya sama Mas Aji Rahmat, Ketua Yayasan Syok, Yayasan Ular Indonesia, berlangsungan dengan Mas Panji. Mas Panji digigit di bagian jari kalau nggak salah kelingking. Mas Aji Rahmat di bagian jari manis, saya di bagian paha. Tapi nggak satu tempat teman-teman. Dia di Pulau Jawa, saya di Sumatera gitu. Tapi tahu cara penanganan, alhamdulillah ya Bang ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bermain api itu harus siap terbakar teman-teman. Setidaknya kita tahulah cara penanganan digigit ular yang berbisa, tidak berbisa, berbisa menengah gitu. Jadi ular yang ini kalau kegigit aman, tidak perlu diobati. Tapi kalau digigit mata paling-paling buta teman-teman. Ya. Jadi kalau digigit bagian pipi, lidah itu nggak apa-apa teman-teman. Bonyok dikit lah. Bonyok dikit. Tapi kalau digigit mata ya itu minimal ya peceng gitu ya, rusak body lah gitu. Percuma lah kita ganteng kalau mata kita picek kan. Nah itu. Jadi hati-hati yang harus dihindari sama ular ini mata cuman itu. Mata ya. Tapi ular ini nggak mau menyerang lagi nih teman tuh. Nggak mau lagi. Karena karakternya udah aman. Ya, tapi kalau 10 meter dari kita ular ini akan menyerang kembali. Dia karakternya cepat kembali ke alam liar. Ya, tuh. Ini berkisar 1 meter 50 ada nih. Gue ngulau, nurut tahu. Ah, boleh. Gue iya pulau nih. Coba ha. Nah, ini teman-teman. Tuh. Tuh. Ini badannya kayak gini nih. Ini berapa meter Bang Enggo? 1 meter lebih lah. Oh, pendek ini ya? 1,50 nih. Sampai 4 meter tuh. Udah gede. Udah segede tangan Bang Ego mungkin. Iya, ini guys. Nah. Rasanya. Rician. Gong baca bono go. Film Gong. Ada yang berani nggak? Kumu Bang. Nah. Jadi ini yang selama-lama ini kan mamanda kita ini. Kita nih. Gong dio. Nah, dibam ciet gong mbak nah. Jadi kalau ular yang tidak berbisa kita berani menyuruh orang untuk memegang karena tidak akan membahayakan teman-teman. Tapi kalau king cobra kita belum yakin. Iya, bahaya juga ya. Bukan bahaya itu lagi. Jadi harus benar-benar ngerti karakter nih teman-teman. Kalau nggak ngerti karakter jangan. Tapi kalau ini maupun galak gimana ya karakternya tetap gitu. Dia tidak membahayakan. Jadi Om kalau ketemu ular kayak gini di kebun ditangkap ya Om. Iya. Dikasih ke saya untuk makan king cobra. Jangan panik berarti. Jangan panik. Jadi kalau ketemu ular seperti ini teman-teman, kegigit juga maupun di lagi hunting ke kebun ataupun jalan-jalan ke hutan kegigit, asal ular yang seperti ini teman-teman nggak perlu panik mengikat tangan bekas gigitan, nggak perlu, itu akan akibat fatal nanti teman-teman karena ular ini tidak berbahaya. Ya. Tuh. Tapi kalau king cobra teman-teman, kalau kita mau mengecup kepala king cobra itu kita harus memiliki insting yang lebih tinggi ya, telepati insting kita harus kita mainkan. Tapi kalau ini mau sembarangan juga nggak apa-apa, elakin mata gitu. Oke. Tuh.
Nah, kumui kai. Tidaknya aku bini. Aku bininya tengah. Tengah bini. Ye. Tengah TO kan Tuh. Tengah geli. Geli. Jadi ular ini pelari tercepat ini sebenarnya nih teman-teman. Dia palingan kalau terancam nanti baru. Nah, dia mulai siaga teman-teman, terancam itu. Wah, gitu kalau biasanya kita Jadi kita pancing karakternya teman-teman ya. Jadi kalau di alam liar dia sangat agresif ini. Dia menyerang kembali nih teman-teman. Dia marah nih teman-teman. Jadi ular ini kalau kita provokasi di alam liar, dia akan menegakkan kepala seperti king cobra, tapi dia tidak mengembang melainkan ada tembolok ya. Coba. Jadi ular ini dia seperti ini. Nah, coba. Tuh teman-teman, dia mau menyerang nih teman-teman. Tuh. Tuh. Tapi dia nggak mau menggigit nih teman-teman. Kita suruh dia lari nih teman-teman. di tengah-tengah aja nih. Si kamu lihat gerakan dao, kecuali pada baik. Nah, jadi ular itu akan mengembang dia teman-teman ya. Jadi dia akan memipikan badannya seperti ikan belidang teman-teman. Nah tuh kelihatan warna coraknya itu. Nah dia itu marah teman-teman. Tuh. Padahal tadi kan nggak ada serangan. Nah jinak. Sekarang balik lagi ke alam lah. Ya balik ke alam. Jadi 10 meter nggak sampai 10 meter dia langsung hilang karakter antengnya. Kalau king cobra nggak pakai hilang-hilang. Nah tuh. Nah. Lenggek nih kolam lenggek. Nah tuh. Nih. Nah. Tuh dia ngejar teman-teman. Suka juga di sawah-sawah dia tuh. Di pematang-pematang di jalan, hitam. Asik. Jadi kalau Amun si terancam barak ibadah. ntar itu jam 5 pagi. Nah, jadi kalau dia udah terancam teman-teman, jadi ular ini ya memang seperti ini. Kalau kita pegang dia akan nyerang gitu, sama seperti king cobra. Tapi ada untungnya ular ini sama sekali dia tidak memiliki venom, ya, tidak memiliki racun. Tuh, tuh. Ya gigitannya itu langsung nempel, lepas nempel lepas. Ini hanya sebatas luka aja kayak gitu. Sebatas luka seperti Menyalurkan racun ya. tidak menyalurkan racun. Cabut. Penasaran? Kucing penasaran ya. Sebenarnya ular itu nggak takut sama kucing ya teman-teman. Tuh. Kalau ketemu ular piton, kucingnya yang ditelan teman-teman. Jadi kalau ular ini mungkin diajak main sama kucing. Nih teman-teman, kucingnya lagi penasaran. Ya. Karena kucing itu sangat gesit ya teman-teman. Tuh. Tuh. Ngomong kayak gini, Ngembang nih. Jadi kalau di alam liar dia seperti ini ya teman-teman, malahan lebih dari ini. Jadi kalau setelah ini dia buas seperti ini, nah tuh. Jadi langsung kita ambil aja nggak apa-apa teman-teman, dia nggak akan menyerang. Tuh. Dia nggak akan menyerang lagi teman-teman. Nah, kembali lagi ke karakter yang tadi teman-teman. Nah. Ya, aman lagi. Nah. Siapapun mau megang lagi aman gitu. Sama halnya seperti manusia teman-teman. Kalau keinjak jempol pasti marah. Gitu. Tapi kalau kita tahu cara menghandle-nya aman lah. Jadi ular ini sama sekali dia tidak berbisa. Tuh. Paling banyak nih di Sumatera nih. Ya, untuk harga jualnya juga ini teman-teman lumayan tinggi nih. Tinggi ya? Iya. Berarti diperjualbelikan. Kalau ini kan jenis ular ini belum dikategorikan dilindungi, tidak dilindungi. Tidak dilindungi gitu. Jadi yang kategori dilindungi seperti hewan lain gitu, seperti mungkin macan gitu kan. Nah, itu dilindungi, seperti kucing hutan itu dilindungi. Tapi kalau reptil seperti ini dia belum. Tapi ada juga nih ular yang dilindungi yang tidak boleh dijual melewati daerah, seperti yang di Papua itu teman-teman, piton patola itu. Albo labritis itu teman-teman. Itu nggak boleh dibawa ke Indonesia. Ya, karena itu lokaliti Papua. Ada sih yang selamat menyelundupkan sampai ke Indonesia ada nih. Ini kalau untuk harganya nih teman-teman sampai 1,9 juga nih teman-teman. Juta. Ya, tapi bagi yang tahu gitu. Tuh, tapi kalau yang nggak tahu ya 10.000 aja nggak mau nih teman-teman beli. Jadi kalau sama-sama penghobi, ini paling murah kalau budget sama-sama temen itu 500.000, 900.000, tergantung ukuran. Malahan banyak nyari yang baby nih teman-teman. Ya,
Kalau ini udah termasuk apa nih Bang Eko? Ini udah standar remaja ini. Udah remaja ini. udah remaja ya? Ya. Nih, sangat cantik ini ularnya teman-teman. Tuh. Dia lagi memandang alam liar nih teman-teman. Tuh. Nah. Kalau king cobra jangan kita buat seperti itu teman-teman. Pindah alam kita. Pindah alam. Nah itu, nah itu, nah itu, tuh, tuh. Do nak lem do. Tuh. Lubang. Nah. Tuh. 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 Dimana giginya itu gigi aglipa, gigi gergaji, tajam ke dalam ya teman-teman. Mungkin kalau gigitannya kita sampai di kunyah, paling besar efeknya itu dijahit sekitar 2 jahitan itu teman-teman. Tergantung ukuran ularnya itu. Tapi kalau ukurannya seperti ini, palingan ini ada nih bekas gigitannya, mungkin boleh dilihat nih. Itu. Nah ini. Pernah digigit juga. Ya ini king koros. Ya tapi nggak dijahit, cuman belah kemarin, jadi sembuh teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman. Udah semakin sore, tadi udah atraksi ular sama Bang Ego. Kita ngeri-ngeri dikit, padahal ularnya nggak berbisa katanya. Tapi oke lah. Ini panggung kita udah berdiri setengah ya, jadi masih setengah lagi. Setengah lagi lah. Ini baru sepertiganya yang berdiri gitu teman-teman. Karena memang kita butuh panggung yang gede buat acara pesta rakyat nanti tanggal 25 teman-teman. So ikutin terus vlog kita di kampung. Ya kita bakal nge-vlog aja dulu di kampung ya. Nanti kita nangani udah gede lagi. Nah ini teman-teman, lihat tempat Bang Ego seperti ini. Ini persawahan pegunungan. Nih